Oke teman-teman, dengan Kak Vino di sini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sel volta ya. Kali ini kita akan melihat soal-soal yang tentang perhitungan potensial sel dari suatu reaksi ya. Jadi teman-teman sudah melihat di video sebelumnya juga prinsip-prinsip sel volta seperti itu. Nah, saat ini kita akan menghitung potensial sel, di mana potensial sel itu dihitung dari potensial sel dari katode dikurangi anode, atau E0-nya milik logam yang mengalami reduksi dikurangi dengan yang oksidasi ya. Contohnya seperti ini. Jadi misalkan diketahui harga potensial reduksi standar dari beberapa elektrolit sebagai berikut. Berdasarkan data E0 tersebut, apakah reaksi ini dapat berlangsung? Nah, ini bisa kita jawab ya seperti konsep kemarin, tapi kita juga bisa melihat dengan potensial selnya. Ya, kita lihat sebagai reduksi dikurangi oksidasi. Ya, jadi kalau ini PB dan Zn, ya, PB-nya yang oksidasi, Zn-nya yang reduksi. Maka kita bisa ambil E0-nya yang reduksi, itu E0-nya Zn, itu 0,76, dikurangi dengan 0,13. Ya, jadi ini ternyata ketemu minus ya. Berarti kalau minus itu reaksinya tidak dapat berlangsung. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Kita nanti akan coba di soal saja ya. Nah, contoh seperti ini. Ada 3 macam soal yang biasa dikeluarkan. Nah, teman-teman melihat ini namanya jembatan garam ya. Jadi A plus, lalu kemudian C2 plus C. Itu artinya kita membacanya adalah A-nya itu oksidasi, kemudian C-nya itu reduksi. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini itu dia punya potensial sel sebesar 3,05 volt. Ya. Kemudian kalau B dengan C, itu B-nya oksidasi, C-nya reduksi. Dia mempunyai potensial selnya adalah 0,72. Jadi contohnya ini ya, mencari 3,05-nya itu dicari dengan E0-nya C dikurangi E0-nya A. Ya, ini adalah 3,05. Seperti itu ya. Nah, ini juga 0,72 itu dicari dari E0-nya C dikurangi E0-nya B. Ya, begitu juga dengan 2,18. Tapi mungkin kita bisa seperti ini, teman-teman. Nah, kita bisa buat semacam garis bilangan. Ya. Nah, kita boleh letakkan sembarang. Intinya harus seperti ini, teman-teman. Jadi kalau A dengan C, C-nya lebih di kanan. Ya, jadi kita misalkan letakkan ini ada logam A, ini ada logam C. Nah, selisihnya antara A dengan C ini adalah sebesar 3,05. Seperti itu ya. Nah, kemudian B dengan C. C-nya ada di sebelah kanannya B. Tetapi selisihnya hanya 0,72. Berarti mungkin B-nya di sekitar ini, teman-teman. Selisihnya ini hanya 0,72. Ya. Nah, lalu kemudian A dengan D. A dengan D ini D-nya di sebelah kanannya A dan selisihnya 2,18. Jadi kira-kira mungkin D-nya di sini nih. Ya. D-nya ini selisihnya adalah 2,18 ya. Nah, sehingga kalau ini kita jumlahkan ini dapat 2,9 ya. Jadi di sini masih ada satu celah. Nah, celah ini bisa kita hitung juga. Ini selisihnya berapa ya? 2,18 di sini 0,72 itu berarti 2,9. Sedangkan totalnya adalah 3,05. Ya, berarti ini adalah 1,05 ya. Itu ya, 2,9 ini maaf ada yang salah teman-teman. 3,05 dikurangi 2,9 ya, jadi kita dapatkan 5 0 ya, 0,05 ya, 0,15 ya, maaf 0,15. oke ya. Nah, jadi di sini kita dapatkan 0,15 ya. Nah, itu urutan seperti deret volta. Jadi kalau teman-teman sudah dapatkan seperti ini adalah deret volta. Ya, dari kiri ke kanan. Nah, sekarang dimintanya adalah urutan dari pereduksi paling lemah. Nah, ini kata-katanya juga kadang-kadang bikin bingung. Jadi pereduksi itu adalah reduktor. Ya, jadi pereduksi itu reduktor. Nah, reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Ya, jadi artinya kita akan mencari dari oksidasi terlemah. Ya, nah oksidasi terlemah itu berarti sebelah kanan.
Artinya kalau kita ditanyakan dari oksidasi paling lemah, berarti artinya ini dari kanan ke kiri. Sehingga urutan yang kita jabarkan adalah dari C, kemudian B, kemudian D, kemudian baru A. Seperti itu ya. Nah, lalu kemudian yang B, tentukan potensial standar dari ini ya. D dengan B. Nah, ini B-nya yang reduksi, D-nya yang oksidasi. Itu artinya E0-nya adalah E0-nya B dikurangi E0-nya D. Nah, tapi teman-teman bisa langsung lihat dari sini aja. Ya, tabel ini sudah jelas. Jadi ini adalah yang 0,15 volt. Ya, karena itu selisihnya antara B dengan D ya. B-nya reduksi, D-nya oksidasi. Nah, ini bentuk soal yang modelnya seperti ini, teman-teman. Kita lihat lagi bentuk soal yang lain. Nah, ini juga sama, mirip. Ya. Jadi ini ada A2 plus B menjadi A ditambah B2 plus. Ya. Ini prinsipnya sama dengan tadi, teman-teman. Jadi kita bisa melihat A-nya reduksi, B-nya oksidasi. Jadi kalau kita melihat dari satu garis bilangan, ya, ini berarti A-nya ada di sebelah kanannya B. Ya, jadi ini misalkan A, di sini B. Dan selisihnya ini adalah 1,1 volt. Nah, lantas kemudian C dengan B. Ini C-nya reduksi, B-nya oksidasi. Jadi C-nya ada di sebelah kanannya B. Ya. Jadi C-nya ada di sebelah kanan B. Selisihnya adalah 0,63. Jadi mungkin C-nya di sini. Ini selisihnya adalah 0,63 volt. Dan A dengan C. A-nya reduksi, berarti A-nya di sebelah kanannya C, selisihnya 0,47. Nah, ini berarti sudah tepat, ini mestinya di sini kalau kita hitung ini mestinya sudah 0,47 ya. Jadi 0,63 ditambah 0,47 hasilnya 1,1. Sudah tepat ya. Nah, ini sudah sesuai dengan deret volta nih, teman-teman. Jadi urutan sesuai dengan deret voltanya sudah seperti ini, B, kemudian C, kemudian A. Ya, dan ingat konteks deret volta adalah semakin ke kiri adalah semakin reduksi, semakin ke kanan, semakin ke kiri adalah semakin oksidasi, semakin ke kanan adalah semakin reduksi. Ya, ini prinsipnya. Jadi kalau kita ditanyakan yang B, urutan dari reduksi dari kecil ke besar, ya berarti dari kiri ke kanan ya. Jadi reduksi kecil ke besar itu artinya sudah tepat kiri ke kanan ya, berarti urutannya adalah B, kemudian C, kemudian A. Tapi kalau pereduksi itu adalah reduktor ya. Jadi reduktor itu artinya oksidasi ya. Nah, kalau oksidasi itu berarti dari kanan ke kiri ya, berarti urutannya adalah A, kemudian C, kemudian B ya. Sedangkan yang reduktor sama ya, jadi reduktor ini sama dengan yang sebelumnya, berarti ini tetap dari kanan ke kiri ya. Urutannya adalah A, kemudian C, kemudian B. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan seperti itu ya. Oke, kemudian nah ini biasanya soal yang paling kompleks ya. Jadi diketahui dua elektrode ada Ag dan Cu. Ag-nya memiliki potensial sel 0,8 dan Cu-nya memiliki potensial sel 0,159. Dan artinya di sini kita bisa menyimpulkan bahwa E0-nya Ag lebih besar dari E0-nya Cu. Seperti itu ya. Artinya kalau lebih besar di sini akan mengakibatkan Ag itu tereduksi sedangkan Cu-nya oksidasi. Nah, pertanyaan yang A adalah katode dan anode. Katode anode itu karet anoks ya. Jadi katode adalah yang mengalami reduksi. Ya, artinya yang mengalami reduksi adalah Ag. Sedangkan anode itu adalah yang mengalami oksidasi. Itu berarti Cu. Ya. Nah, kemudian E0 selnya itu bisa dicari dari E0-nya yang reduksi dikurangi E0-nya yang oksidasi. Sehingga kita bisa dapatkan 0,8 dikurangi 0,159 ya. Kita dapatkan 1,4
6 ya, 0,641 volt. Ini adalah potensial selnya. Ya. Nah, kemudian reaksi elektroda dan reaksi sel, ya ini kita bisa kerjakan sekaligus. Kalau reaksi elektroda itu berarti reaksi di katode dan reaksi di anode. Nah, reaksi di katode adalah reduksi. Jadi reduksinya itu berarti Ag plus ditambah E menjadi Ag, sedangkan oksidasinya Cu. Nah, kita harus buat sebagai reaksi oksidasi. Jadi menjadi Cu2 plus ditambah 2E. Nah, soal seperti ini kita wajib menyetarakan elektron ya. Jadi ini dikalikan 2, dikalikan 2, dikalikan 2. Ini adalah reaksi sel, teman-teman ya. Nah, dari reaksi sel ini kita bisa mendapat ini reaksi elektroda maksudnya. Nah, dari reaksi elektroda masing-masing ini kita bisa menjumlahkan mendapatkan reaksi sel gitu. Jadi reaksi selnya adalah tinggal kita jumlahkan 2Ag plus ditambah Cu menjadi 2Ag ditambah Cu2 plus. Elektronnya hilang ya. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang E. Elektroda yang bertambah dan elektroda yang berkurang. Jadi elektroda yang bertambah itu adalah logam yang bertambah. Nah, yang menjadi logam bertambah itu adalah yang reduksi. Ya, jadi elektroda bertambah itu adalah zat yang mengalami reduksi. Jadi dalam hal ini adalah Ag. Sedangkan elektroda yang berkurang itu adalah zat yang mengalami oksidasi atau Cu. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian ion yang makin pekat, ya, ion yang makin pekat, ini berarti yang malah berupa ion. Jadi ini kebalik, teman-teman. Ini justru yang mengalami oksidasi. Jadi dalam hal ini adalah Cu, sedangkan ion yang makin encer itu adalah yang mengalami reduksi atau Ag. Seperti itu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering dikombinasikan dalam soal dan kadang-kadang suka membuat kita jadi kebolak-balik ya. Nah, ini beberapa contoh penerapan soal dalam sel volta ya. Mudah-mudahan cukup jelas dan secara garis besar materi sel volta seperti itu ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.